Oke, video kali ini saya akan membahas komparasi motor naked 250cc 2 silinder dari Jepang, yaitu Kawasaki Z250 dan Yamaha MT25. Di video kali ini saya akan membahas kedua motor ini yang generasi pertama ya, karena di Indonesia yang dijual generasi keduanya itu yang MT25. Yang Z250 generasi kedua belum masuk meskipun di luar negeri sudah hadir. Jadi tidak adil kalau Z250 generasi pertama saya bandingkan dengan MT25 generasi kedua. Nah, bagaimana sih komparasi kedua motor ini kalau kita bedah dari beberapa poin? Yuk kita simak videonya sampai selesai. Oke, langsung ke poin pertama. Bicara desain, Z250 lebih terlihat gahar, sedangkan MT25 lebih kalem. Kalau dari sudut gambar ini memang Z250 lebih keren sih, sedangkan kalau di sudut ini baru MT25 kelihatan kekarnya. Dan kalau keduanya kita miripkan dengan kakaknya, Z250 sangat mirip dengan Z800, sedangkan MT25 lebih mirip MT07 generasi pertama. Dari segi dimensi, kalau kita lihat gambar ini kelihatannya Z250 lebih besar ya. Tapi untuk detailnya saya bandingkan secara rinci. Panjang Z250 2010 mm, MT25 2090 mm. Lebar Z250 750 mm, MT25 745 mm. Tinggi Z250 1025 mm, MT25 1035 mm. Jarak sumbu roda Z250 1400 mm, MT25 1380 mm. Tinggi tempat duduk Z250 785 mm, MT25 780 mm. Jarak terendah ke tanah Z250 145 mm, MT25 160 mm. Berat Z250 168 kg, MT25 165 kg. Jadi memang keduanya kalau kita bandingkan secara detail punya kelebihan masing-masing. Z250 lebih pendek tapi lebar dan berat. Sedangkan MT25 lebih panjang tapi kurus dan ringan. Kalau bicara lampu lebih modern MT25 karena lampu belakang dan DRL sudah LED. Lainnya masih halogen. Nah, sedangkan Z250 semuanya masih halogen. Kalau bicara bentuknya sih lampu depan Z250 lebih bagus mirip Z800. Sedangkan MT25 lebih bagus lampu belakangnya mirip MT07. Untuk rangka keduanya sama-sama pakai model tubular atau pakai pipa. Perbedaannya di konstruksinya yang mana Z250 terkesan lebih tinggi, sedangkan MT25 lebih rendah. Untuk mesin keduanya punya karakter mirip tapi dengan perbedaan spesifikasi cukup berbeda. Kapasitas sama, 249cc, 2 silinder segaris, DOHC 8 katup berpendingin cairan, dan sama-sama punya derajat pengapian 180. Diameter kali langkah Z250 62 kali 41,2 mm, MT25 60 kali 44,1 mm. Rasio kompresi Z250 11,3 banding 1, MT25 11,6 banding 1. Limit putaran mesin Z250 13.000 rpm, MT25 14.000 rpm. Tenaga Z250 31,7 HP di 11.000 rpm, MT25 35,5 HP di 12.000 rpm. Torsi Z250 21 Nm di 10.000 rpm, MT25 22,6 Nm di 10.000 rpm. Jadi secara performa lebih besar MT25, apalagi dengan dimensi lebih ringan. Untuk suara mesin kedua motor ini seperti video berikut.
Untuk konsumsi bahan bakar menurut beberapa blog lebih irit MT25 dengan angka sekitar 22,7 km per liter. Sedangkan Z250 21 km per liter. Tapi ini tidak bisa jadi angka pasti bagi setiap pengguna ya. Semuanya punya cara berkendara dan kondisi jalan masing-masing. Tapi kalau kita lihat angka tadi bukan hal yang mengherankan meskipun MT25 punya tenaga lebih besar. Alasan pertama, Z250 torsinya lebih kecil dari MT25. Kalau untuk stop and go jadi lebih butuh putaran mesin lebih tinggi. Apalagi MT25 punya ukuran langkah lebih panjang. Jadi makin nendang tarikan bawahnya. Alasan kedua, Z250 lebih berat dari MT25. Jadi wajar kalau butuh tenaga lebih untuk membawa motor ini. Itu sih kalau menurut analisa saya. Nah, untuk kaki-kaki ini juga ada perbedaan ukuran meskipun secara tampilan sama saja ya. Dari suspensi depan keduanya sama-sama pakai teleskopik biasa. Bedanya di ukuran diameter. Z250 berdiameter 37 mm, sedangkan MT25 41 mm. Kemudian suspensi belakang sama-sama tunggal. Tapi Z250 dilengkapi link atau unit track, sedangkan MT25 langsung menempel dari rangka ke lengan ayun. Untuk velg kedua motor ini bentuknya seperti ini. Untuk lebarnya yang depan di Z250 pakai 3 inch, sedangkan MT25 2,75 inch. Yang belakang sama-sama 4 inch. Ban depan dan belakang kedua motor ini ukurannya sama. Depan pakai 110/70/17, yang belakang 140/70/17. Tapi pakai merek ban yang berbeda. Z250 pakai Dunlop, MT25 pakai IRC. Untuk lengan ayun Z250 pakai model besi kotak, sedangkan MT25 pakai model asimetris. Tapi untuk Z250 dilengkapi hager, sedangkan MT25 tidak ada. Untuk rem, Z250 pakai cakra model bergelombang dengan kaliper depan dan belakang masing-masing 2 piston. Sedangkan MT25 pakai cakram model lingkaran lurus dengan kaliper depan 2 piston dan belakang 1 piston. Speedometer kedua motor ini sama-sama pakai model perpaduan analog dan digital. Tapi untuk info yang ditampilkan jauh lebih lengkap MT25. Saya akan sebutkan yang spesial saja ya di kedua motor ini. Untuk Z250 yang spesial ada indikator eco dan juga satuan kecepatan yang bisa kita rubah km per jam atau jadi mil per jam. Sedangkan MT25 ada shift light, penunjuk posisi gear, dan info odometer yang bisa kita rubah infonya menjadi info konsumsi bahan bakar. Dan ada satu lagi yaitu info peringatan kalau waktunya ganti oli. Untuk stang kedua motor ini sama-sama pakai model fat bar. Bedanya finishing warna Z250 itu hitam, MT25 warna silver. Dan untuk racernya juga sama-sama cukup rendah. Tapi untuk MT25 sedikit lebih tinggi meskipun masih termasuk rendah. Untuk tombol-tombol juga sama persis. Di stang sebelah kanan ada engine kill switch dan starter. Sebelah kiri ada pass beam, lampu dekat, jauh, sein, dan klakson. Dan di speedometer ada 2 tombol untuk mengatur info odometer dan jam. Kunci kedua motor ini sama-sama sangat biasa, di mana tidak ada pengaman tambahan, misal tutup magnet ataupun immobilizer. Rawan sekali sih kalau parkir di tempat yang kurang kondusif. Nah, untuk tangki bahan bakar kedua motor ini juga ada perbedaan. Dari lapisan tangki di Z250 pakai lapisan tangki aslinya, sedangkan MT25 full pakai cover. Kapasitasnya pun juga berbeda. Z250 17 liter, MT25 14 liter. Jadi Z250 lebih padat dan kokoh, MT25 lebih terkesan kopong, tapi dengan adanya cover ini kalau kita kecelakaan bisa jadi pelindung tangki asli itu sendiri. Jadi bisa meminimalisir terjadinya kebocoran dan biaya perbaikannya akan lebih murah.
Untuk jok keduanya sama-sama model terpisah, tapi ada perbedaan tekstur. Dari kulit jok Z250 itu kasar, MT25 halus. Dari ukurannya lebih besar MT25 baik itu jok depan maupun belakang. Kalau busanya sendiri hampir-hampir mirip ya, nggak terlalu empuk juga nggak terlalu keras. Untuk posisi berkendara juga ada perbedaan yang cukup berbeda. Sebagai informasi, tinggi saya 167 cm dengan berat 61 kg. Dari jangkauan kaki ke tanah lebih napak MT25 karena punya tinggi jok sedikit lebih rendah. Untuk kaki naik ke full step lebih nyaman Z250 karena tidak terlalu menekuk. Ini disebabkan jarak jok dengan full step lebih jauh Z250 daripada MT25. Untuk posisi tangan menjangkau stang lebih nyaman MT25 karena stangnya sedikit lebih tinggi dan jok sedikit lebih rendah. Jadi badan lebih tegak. Jadi secara keseluruhan posisi kaki nyaman Z250, posisi tangan nyaman MT25. Untuk posisi penumpang menurut saya lebih nyaman MT25. Pertama dari joknya lebih lega. Posisinya juga nggak terlalu tinggi dan nungging. Lalu jarak penumpang ke pengendara lebih dekat dan selisih ketinggian nggak jauh-jauh sekali. Tapi lagi-lagi untuk posisi kaki naik ke full step lebih nyaman Z250 karena jarak jok ke full step lebih jauh. Jadi untuk saya itu paha lebih turun dan membuat lebih santai. Untuk perawatan lebih unggul MT25 karena jangkauan bengkel resmi Yamaha lebih mudah mengingat di setiap daerah cukup banyak tersebar. Beda dengan Kawasaki yang di tiap daerah hanya ada beberapa bahkan tidak ada. Kemudian dari segi perawatan rutin sih nggak jauh beda ya harganya. Nah untuk spare partnya ini untuk MT25 jauh lebih murah daripada Z250. Untuk harga, kedua motor ini karena sudah lama sekali hadir, jadi sangat sulit mendapatkan unit barunya. Tapi saya akan infokan harga baru motor ini ketika rilis. Z250 berada di harga Rp52.900.000 on road Jakarta untuk tipe reguler. Sedangkan tipe SE ABS di harga Rp59.600.000 on road Jakarta. Kemudian untuk MT25 berada di harga Rp46.600.000 on road Jakarta. Dan untuk harga bekas, Z250 di kisaran 27 juta hingga 38.800.000 rupiah. Sedangkan untuk MT25 di kisaran 26 juta hingga 37 juta rupiah. Dari segi komunitas, yang paling banyak itu MT25 karena pengguna MT25 lebih banyak penggunanya. Sedangkan Z250 cukup jarang penggunanya. Makanya biasanya ikut komunitas ninjanya atau Kawasaki Group lainnya. Oke, mungkin itu saja ya video saya mengenai komparasi Kawasaki Z250 versus Yamaha MT25. Semoga dengan adanya video ini bisa jadi bahan pertimbangan kalian membeli motor ini. Sekian dulu video kali ini. Kalau suka dengan video ini jangan lupa like. Apabila ada pertanyaan, kritik atau saran silahkan komen di bawah. Share juga ke sosial media kalian apabila video ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe untuk mengikuti video-video terbaru dari saya. Nyalakan juga tombol loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari saya. Follow juga Instagram saya di @mojovibi. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.